setelah akhirnya berkecimpung di dunia UI UX design ini, prospek karir sebagai UI UX tuh kayak gimana sih Kak? Kalau untuk prospek karir UI UX itu sendiri menurut aku emang lagi bagus banget ya, karena kan semua perusahaan pasti butuh produk gitu kan. Gimana sih cara membuat produk yang sesuai sasaran nih ke user-user yang akan menggunakan, kayak siapa nih yang akan pakai, apa sih yang mereka butuhkan. Itu kan semua dari UI UX gitu kan, kayak dari researchnya dulu, terus kita develop desainnya sampai hasilnya nanti apakah mereka suka, ada matriksnya gitu lah. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di episode Deep Talk kali ini. Dan hari ini mungkin teman-teman juga udah pada baca ya di judul YouTube-nya. Hari ini kita tuh bakal kedatangan salah satu tamu. Dia itu dulunya kerjanya di bagian IT, terus akhirnya berhasil untuk switch career di dalam satu company yang sama. Nah, dan pekerjaannya itu sekarang sebagai UI UX gitu. Dan mungkin kenapa sih hari ini kita ngebahas UI UX ya teman-teman. Dan mungkin sebelumnya, podcast yang sebelumnya itu kita belum pernah ngebahas sama sekali ya. Mungkin data science waktu itu udah ada ya, digital marketing udah ada, web development udah ada. Nah kali ini kita pengen ngebahas tentang UI UX design. Nah kenapa sih? Karena mungkin melansir dari Kompas juga ya, lowongan pekerjaan sebagai UI UX designer itu emang dalam 1 tahun terakhir ini ada sekitar 6.800. Nah mungkin teman-teman juga kayak tahu lah ya, sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi atau mungkin website-website baru di luar sana. Nah pekerjaan dari UI UX designer deh tuh. Nah makanya lowongan kerjanya banyak banget. Dan hari ini kita akan bahas tuntas tentang UI UX design bersama salah satu alumni dari Dibimbing, yaitu Kak Andini. Halo Kak Andini. Halo Kak Safira. Halo, mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih Kak, mungkin backgroundnya, terus juga mungkin kesibukannya saat ini tuh apa aja sih gitu. Oke, kalau ini secara background aku tadinya itu dari IT, terus sekarang aku berhasil masuk di product designer BCA. Oke, menarik. Jadi makanya teman-teman hari ini kita bakal ngebahas Kak Andini ini gimana sih dia bisa berhasil ya untuk switch career di dalam company yang sama gitu, dari yang awalnya IT jadi ke UI UX designer. Oke, mungkin pertama nih Kak questionnya, itu kenapa sih mungkin dari Kak Andini sendiri memilih bidang UI UX gitu? Apa sih yang membuat kakak tuh awalnya tertarik nih pengen belajar tentang UI UX ini gitu? Oke, sebenarnya ini agak berangkat dari awal, dari belakang dulu kali ya, karena dulu tuh aku suka banget nulis sampai sekarang sih, kayak suka banget nulis dan ya baca terus referensi kayak gitu. Dan pas waktu itu lagi explore lagi kayak iseng-iseng nemu dan ini nyari, tiba-tiba ketemu UX writing. Nah dari situ tuh aku kayak kepo kan, karena awalnya aku mikir aku bisa melakukan apa dengan menulis gitu jadinya. Nah setelah aku mikir-mikir nih kayak menulis ini ternyata bisa bersaing nih di dunia karir saat ini yang lebih kenceng, lebih persaingan saat ketat gitu kan. Dan ternyata dia ada UX writing yang ternyata dia salah satu cabang atau UX studies dari UI UX gitu. Nah jadi dari sana gue interest, kayaknya aku harus belajar lebih banyak juga nih tentang UI UX, karena kan kalau kita kan nggak bisa nulis langsung kayak langsung nulis gitu aja gitu, kayak harus tahu juga nih proses di baliknya apa, ada kebutuhan apa kayak gitu sih. Jadi aku kayak lebih interest ke UI UX karena dari UX writingnya itu sendiri awalnya. Wah menarik ya teman-teman. Jadi biasanya orang UI UX tuh lebih familiar sama yang desain ya Kak. Nah ternyata kalau dari Kak Andini sekarang ini dia lebih tertariknya dari UX writingnya. Jadi betul. Emang teman-teman kalau misalnya dalam menulis itu emang banyak ya buat kita tuh bisa explore. Nah salah satunya di bagian UX ini. Jadi emang beda ya Kak cara tata menulis antara beda. Mungkin tadi novel terus juga yang ada di website, yang ada di aplikasi itu beda-beda teman-teman. Nah berarti mungkin kita lanjut juga nih Kak ke next questionnya. Dari Kak Andini sendiri, apa sih yang akhirnya kakak tuh kenapa tertarik untuk mau pindah nih ke UI UX gitu? Padahal awalnya dulunya IT ya. Mungkin kuliahnya dulu apakah juga IT? Bukan. Dulu aku kuliahnya teknik elektro, tapi emang menjurusnya ke arah teknik telekomunikasi. Tapi itu kan bisa kemana-mana. Maksudnya teknik telekomunikasi mau fokus ke telekomunikasinya atau mau ke IT-nya sendiri itu juga bisa. Jadi aku waktu itu karena masih mau mengikuti dari background knowledge aku, jadi aku masuknya ke arah IT dulu gitu. Jadi gitu sih awalnya. Berarti kenapa nih Kak akhirnya oke deh pengen pindah UI UX aja gitu setelah mungkin kakak dulu research dulu nggak sih tentang UI UX ini gitu akhirnya pindah? Karena itu dulu sempat research juga, dan sempat beberapa kali kayak lama-lama kok kepo ya kan. Awal-awal aku kayak
tahu menulis terus lihat ada UX writing juga, terus lama-lama kayak kok kayaknya menarik ya gitu, aku bisa kayak lebih banyak mengeksplor, aku lebih banyak bisa belajar kayak gitu. Jadi lama-lama aku kayak interest terus coba ikutan workshopnya. Jadi aku awal-awal juga nggak yang langsung aku mau pindah langsung gitu, itu enggak sih. Jadi tetap kayak aku mau research dulu, mau ikut workshopnya dulu atau ikut seminarnya dulu kayak gitu. Jadi beberapa kali ikut terus aku mikir kok kayaknya seru ya gitu, aku tetap bisa explore banyak hal. Apalagi kan kalau UI UX design maupun dari UX writing itu sendiri kan trennya pasti akan terus berubah gitu kan, kayak mungkin kebutuhan usernya butuhnya kayak apa sekarang, terus tren desainnya juga sekarang kayak apa. Nah itu aku butuh sesuatu yang bisa membuat aku tuh kayak terus belajar, terus kayak pengen tahu kayak gitu sih, ada di luar satu ada apa lagi kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti dari Kak Andini itu emang lebih ke arah pengen kerja di tempat yang emang selalu ada hal baru ya, apalagi kayak tren-tren itu kan selalu berubah-ubah ya Kak Andini ya. Betul. Jadi kayak harus selalu on trend gitu, on track apa yang lagi mungkin viral atau mungkin apa yang lagi banyak diperbincangkan orang-orang itu harus tahu ya Kak Andini. Oke, berarti mungkin kalau dari Kak Andini nih setelah akhirnya berhasil gitu mungkin switch karir dari bidang IT tadi ke bagian UI UX di company yang sama ya pada saat itu, ternyata mungkin ada nggak sih penemuan-penemuan yang kakak temuin, ternyata UI UX tuh kayak gini gitu, realitanya gimana sih setelah pindah gitu Kak? Oke, kalau setelah pindah itu ternyata aku juga baru tahu kalau desainer itu memang rata-rata punya satu project sendiri gitu. Jadi misalkan aku punya project sendiri, terus temanku ada project sendiri kayak gitu. Nah jadi kita tuh memang lebih fokus ke project itu tersebut gitu. Tapi gak memungkiri bahwa produk desainer ini itu emang proses end to end usernya tuh kita ngikut dari awal gitu. Jadi kayak proses researchnya kita conduct research, terus kayak kita pengen kriteria nasabah atau usernya tuh pengennya yang begini nih, atau kategorinya, atau kayaknya kita enaknya nyari yang kayak gini deh, atau kita mau researchnya menjawab pertanyaan yang seperti apa kayak gitu. Nah itu kita juga ikut tuh dari awal sampai proses interviewnya ke nasabah sama ke user itu kita juga yang ngelakuin sampai sintesis, terus nanti UI desainnya hasil dari researchnya itu gitu kan, kita proses UI desainnya, terus abis itu UT-nya juga bahkan dari kita kayak gitu sih. Jadi aku yang tadinya aku pikir aku mungkin akan fokus ke research aja nih bisa di salah satu jadi itu ternyata dapat semuanya, ya udah kita terima aja. Jadi lebih bisa dapat banyak hal gitu kan, jadi banyak insight juga yang bisa kita dapetin kayak gitu sih menurut aku. Wow, keren banget. Berarti tadi awalnya Kak Andini itu emang cari-cari tahu dulu tentang UX ya, terus abis itu tertarik. Akhirnya waktu itu kakak ngajuin dulu ke big company, maksudnya di company kakak itu kakak ngajuin dulu untuk perpindahan ya dari IT ke UX itu, atau mungkin ikut bootcamp dulu waktu itu Kak? Waktu itu aku ikut dua-duanya sih, kayak sembari gitu. Jadi kayak udah kalau nggak salah tuh aku udah mulai ngomong, tapi aku juga ya udah deh sambil ikutan bootcamp dulu gitu. Jadi sambil jalan, karena waktu itu aku pikir masih ngambang nih aku apakah beneran bisa pindah atau enggak gitu. Jadi walaupun aku tetap bisa pindah pun, atau aku nggak bisa pindah pun, aku udah dapat ilmu tentang UI UX-nya gitu kan. Karena kan kalau di bimbing ini emang intensif banget ya selama 6 bulan gitu. Jadi aku pikir ini bener-bener kayak hal baru yang dari awal sampai akhir tuh aku dapat semua. Jadi aku ya udah sekalian gitu. Wow, berarti kalau dari Kak Andini sendiri mungkin boleh nggak sih kasih tahu juga ke kita nih mungkin semua di sini ya, kenapa akhirnya walaupun udah kerja gitu ya Kak, terus sudah sempet juga ikut workshop gitu tentang UI UX sebelumnya, kenapa sih akhirnya tetap juga nih mau ikut bootcamp gitu akhirnya? Karena aku waktu itu mikir bootcamp ini lebih intensif gitu. Dan waktu itu aku juga agak interest karena di bimbing ini ada proses penyaluran kerjanya juga gitu kan. Jadi waktu itu aku mikirnya kalau emang sesuatu hal dari yang aku pikirkan ini nggak sesuai dengan rencana, ya udah bisa ikut yang dari di bimbing gitu. Jadi ada alternatif lain kayak gitu sih. Jadi lebih ke selain dari materi juga aku mikirnya di bimbing ini hari belajarnya tuh di weekend gitu. Jadi aku yang weekdays sih aku kayak sibuk banget sepaneng dengan pekerjaan tuh, di weekend tuh aku bisa kayak ya udah belajar hal baru gitu kan. Jadi otaknya tuh gak yang di situ-situ aja gitu. Aku pikirnya sih mikirnya. Menarik banget ya teman-teman. Jadi ternyata Kak Andini itu emang milih bootcamp yang dibimbing itu karena emang pas lagi kerja juga, sembari emang pengen switch karir dari yang IT ke UI UX, itu belajar UI UX-nya di Sabtu Minggu gitu ya. Jadi nggak penat juga ya setiap hari. Mungkin waktu itu sempat dari Kak Andini
juga memang agak jenuh ya berarti buat waktu itu mungkin jenuh ya Kak dari IT itu makanya pengen pindah ke UI UX ini. Oke, berarti kalau dari Kak Andini juga boleh nggak sih mungkin di-spill gitu kenapa sih akhirnya memilih bootcamp di Bimbing gitu kan, mungkin Kak Andini sebelumnya udah ya research dulu kali ya sebelumnya di bootcamp lain sama di Bimbing gitu. Kenapa akhirnya di Bimbing sih Kak? Kalau untuk kenapa dibimbing itu emang awalnya banget yang membuat aku kayak kayaknya yang ini nih yang aku mau pilih gitu. Itu karena emang harinya sih, jadi belajarnya kan di weekend. Sedangkan aku tuh dulu pas mau ikutan di bimbing ini masih di IT. Nah aku pas di IT itu proses kerja kayak lama banget. Jadi dari mungkin 8:30 pagi sampai jam 7 malam, jam 8 gitu kadang masih kerja aja gitu. Nah kalau misalkan aku ambil yang weekdays dan rata-rata aku cari-cari yang lain-lain gitu, itu tuh ambilnya memang di weekday semua after kerja gitu kan. Sedangkan aku gak ada waktu lagi di hari kerja gitu. Jadi kayak yaudah deh kayak coba di weekend gitu. Dan aku juga mikir setelah aku mengalami di weekend ini emang lebih banyak aku lebih nyaman gitu, lebih bisa menyerap informasi juga baik, terus kayak bisa belajar dengan tenang juga gitu kan. Walaupun kadang tetap ada sih bumbu-bumbu kayak pas masih di IT itu dulu lagi belajar bootcampnya gitu kan, terus tiba-tiba buka HP, oh ya ini ada problem ini. Jadi tetap ya udah kayak harus standby juga. Iya, tetap sembari gitu, tetap tipis-tipis bisa sih tapi gitu. Wow, tapi berarti kalau dari Kak Andini sendiri juga salah satu poin yang menarik ya teman-teman, karena dari kemarin kita tuh kalau ngomongin di Bimbing, ngomongin penyaluran kerjanya, ngomongin tentang switch karirnya dan yang lain-lain, dan mungkin yang perlu di highlight juga kenapa sih mungkin bootcamp di Bimbing itu friendly buat teman-teman di luar sana yang emang lagi kerja juga nih, terus habis itu mau switch karir karena ya kelasnya juga Sabtu Minggu ya Kak, dan kita tuh juga kalau nggak salah tuh emang Senin sampai Jumat ada assignment, tapi waktu itu gimana sih Kak pengerjaan assignmentnya itu dari Senin sampai Jumat gitu, bisa ngebagi waktunya? Nah itu sebenarnya sebuah challenge juga ya buat aku, dan aku juga masih terus belajar ngatur waktu sih. Kayak kalau misalkan lagi padat banget di hari itu, misalkan aku mau ngerjain hari Senin nih, misalkan mau nyicil hari Senin, ternyata Senin kok padat banget ya udah disempetin di hari selanjutnya kayak gitu sih. Jadi lebih ke jadi aku belajar juga untuk ngatur waktu, untuk ngatur prioritas aku dan ngatur strategi aku juga sih buat kayak ini kayaknya tugas yang ini cukup susah, kayaknya mending dicicil aja nih kecil-kecil lah, walaupun cuma kecil-kecil, misalkan mungkin nambah progress page-nya atau apa itu kan tetap sebuah progress gitu kan ya. Yang penting ada, walaupun sedikit yang penting ada gitu ya kemajuan. Daripada gak ada sama sekali gitu kan. Aku kadang gitu sih, masih yang kayak udah sampai sini dulu, terus nextnya aku ngapain lagi itu juga masih bisa sih, walaupun memang ya itu challenge-nya masih yang hari kerja tuh masih tetap harus megang bootcamp, tapi menurut aku ya itu kan salah satu bagian untuk kita menjadi lebih baik gitu. Jadi buat kayak dapet hal yang baru, itu menurut aku salah satu challenge-nya gitu sih. Tetap dihadepin aja. Berarti kalau menurut dari Kak Andini sendiri, setelah akhirnya nih ikut bootcamp dari di Bimbing, apa sih mungkin benefit yang akhirnya Kak Andini rasain gitu setelah ternyata ikut bootcamp di Bimbing tuh kayak gini ya gitu. Ikut bootcamp di Bimbing ini emang menurut aku enak banget sih, dan mentor-mentornya tuh memang sangat insightful banget dan helpful banget. Bahkan waktu pas lagi yang final project itu aku sampai, kalau nggak salah tuh final project aku tuh waktu itu kejeda libur lebaran. Jadi aku kayak pas selama libur lebaran itu kan agak off ya, gak menyentuh project aku. Betul. Itu, dan kayak agak keburu-buru nih setelah liburnya tuh kayak aku harus segera mengejar gitu. Sedangkan kayak di kelasnya itu sendiri ini udah masuk ke desain, sedangkan aku masih risau kayak gimana ya ngatur waktunya gitu. Akhirnya aku kayak mengejar salah satu mentor waktu itu sampai ke LinkedIn juga, ke LinkedIn. Jadi waktu itu dan untungnya dia mau gitu, dan sangat ngasih insight gitu, kayak kamu better ngasihnya tulisnya seperti ini, itu menurut aku kayaknya masih kurang bisa dipahami deh, atau kamu nulisnya begini aja gitu, coba dilihat lagi dari awal gitu. Jadi menurut aku dari mentornya sendiri itu yang sangat-sangat membantu juga gitu. Dan dulu tuh pas lagi final project berasa bangetnya juga pas kita lagi ada kendala, ada fasilitas buat kayak hubungi mentor di luar kelas gitu. Nah itu menurut aku juga sangat helpful sih. Jadi bisa lebih bebas kan kita, karena kan sendirian tuh one on one sama mentornya. Kayak ini aku ada kendala di sini langsung sama dia udah selesai, udah bisa gitu. Jadi sering one on one juga ya pas akhir-akhir sama mentornya Kak Andini? Waktu itu aku one on one dari di bimbingnya baru cuma sekali sih, sama Kak siapa ya waktu itu, aku agak lupa. Tapi kalau yang dari LinkedIn-nya itu aku sama Mas Satrio waktu itu. Jadi Mas Pipi ya waktu itu dipanggilnya. Itu dia via LinkedIn, aku sama dia, terus nanti yang UI desainnya ada sama Kak
siapa, sorry aku lupa namanya itu, tapi itu bener-bener langsung selesai hari itu juga, saat itu juga langsung yang tercerahkan langsung sih dibantu ya sama mentornya. Berarti kalau dari Kak Andini sendiri kan sebelumnya pernah ikut bootcamp gak sih, atau mungkin workshop yang pernah dibilang kayak gitu kali ya, yang tadi pernah diikutin. Nah berarti boleh gak sih Kak, dari Kak Andini sendiri, apa sih mungkin perbedaan dari workshop yang udah pernah diikutin atau mungkin bootcamp yang pernah diikutin sama dibimbing gitu? Kalau untuk bootcamp lain selain dibimbing aku nggak pernah ya, tapi aku ikutnya workshop waktu itu. Nah kalau workshop ini sendiri memang jeda waktunya atau frekuensi waktunya kita belajar tuh nggak sepanjang di dibimbing gitu, di bootcamp gitu, karena memang kalau workshop kan kayak cuma waktu itu aku ikut Sabtu Minggu atau hari Minggu aja, tapi dari pagi sampai sore gitu. Tapi kayak aku setelah dari workshop itu kayak terus apa gitu kan. Dari mentor itu sendiri waktu itu sempat ngasih tugas juga tuh buat PR ke kita. Nah setelah aku kerjain terus aku kayak hubungin, oh ya ini hasilnya tolong kayak feedbacknya atau apa, itu aku cukup kesulitan buat menghubungi dia lagi gitu. Jadi yang aku agak sayangkan di sana dari workshop ya. Tapi setelah aku kayak ikut di bimbing ini terus bootcamp juga kan, jadi kayak fasilitas kayak dari mentornya semuanya, kayak dari LMS-nya juga itu kan udah tertata semua ya. Jadi aku lebih mudah sih buat kayak minta feedback, lewat LinkedIn juga dibales gitu kan. Jadi lebih memudahkan kayak gitu sih menurut aku, buat kayak tukar pikiran atau nanya kayak kemarin tentang yang final project tadi kayak gitu sih menurut aku. Oh berarti kalau Kak Didi sendiri minta feedback biasanya lewat LMS juga bisa kah, atau mungkin di WhatsApp gitu Kak? Kadang aku nanya dulu sih ke kelas manajernya waktu itu ya. Kadang kalau aku nanya ke mas ini bisa nggak, tapi kadang tuh kalau emang bisa aku langsungin aja, aku pakai LinkedIn sih. Jadi aku kayak temenan dulu gitu ya, baru kayak halo mas, halo kak, kayak gitu, kayak ini perkenalkan aku Andini dari bootcamp dibimbing UI UX kayak gitu. Jadi mereka juga welcome banget sih, mau menurut aku tuh sangat membantu banget. Dan aku jarang gitu nemuin kayak udah profesional terus kita ya bukan siapa-siapa gitu kan, mau nanya-nanya nih tentang progres kita, tentang kerjaan kita, mereka tuh mau. Itu menurut aku hal yang sangat insightful menurut aku sih. Susah ditemuin soalnya. Wow, keren banget. Berarti emang kalau misalnya dari dibimbing sendiri juga itu ternyata hasilnya juga bisa nambah networking buat Kak Andini ya. Jadi connect ke LinkedIn dari mentornya gitu ya Kak. Jadi bisa nambah-nambah temen juga. Dan berarti kalau dari Kak Andini sendiri boleh gak sih mungkin ada cerita yang menarik gitu selama bootcamp berlangsung gitu? Mungkin boleh gak ada ceritanya sedikit gitu? Kalau cerita menarik paling aku lebih ke selama 6 bulan itu kan 6 bulan intensif banget ya. Dan kadang aku merasa ada kayak jenuhnya gitu. Terus kadang ini aku harus ngapain ya. Jadi aku lebih yang kayak nanya ke kelas manajernya ini enaknya bagaimana. Terus juga ngeliat teman-teman aku kok pada semangat semua ya, ambis banget ini di grup kelasnya gitu ya biasanya. di grup pada wah bagus banget juga. Terus kadang tuh aku suka agak wah ini kok hasil desainnya bagus-bagus ya kalau ngeliat di Figma kayak gitu. Jadi lebih ke memotivasi diri juga sih, kayak liatin nih teman-teman aku kok pada bisa gitu ya. Dan sedangkan kenapa kok aku nggak berprogres yang sama kayak mereka. Jadi lebih ke nambah motivasi sih. Aku lebih kayak dia bisa desainnya bagus banget nih, cara atur waktu dari itu tuh gimana sih gitu kan. Sedangkan aku kayak masih yang mau desain apa ya hari ini. Tapi kan sambil kerja. Iya. Jadi ya itu sih tantangannya dan cerita menariknya menurut aku yang lebih bisa dibawa ke sini gitu. Wah seru banget. Tapi berarti emang sih kalau misalnya yang aku tahu juga kalau di grup itu emang rame banget ya Kak. Rame banget. Apalagi kalau lagi pas emang lagi ada tugas atau lagi ayo ngumpulin tugas, itu kayak tiba-tiba rame. Iya, betul. Atau mungkin kayak lagi diskusi santai tuh rame banget. Jadi bikin kita juga termotivasi gitu ya buat buat ikut jadi semangat juga gitu. Yang awalnya oke, progresnya kayak gak ada nih, tapi ngeliat grup jadi wah harus nih gitu ya. Harus mau gak mau gitu kan. Iya, mau gak ada diada-adain gitu. Harus ada gitu. Aduh ya udah deh, soalnya yang lain udah, masa gue belum gitu ya pasti. Betul. Dan berarti kalau dari Kak Andini juga nih, boleh nggak sih mungkin ceritain gitu kayak benefit apa sih, kan udah kerja juga akhirnya ikut bootcamp, benefit lainnya dari dibimbing tuh apa sih gitu Kak mungkin? Kalau benefitnya di dibimbing ini emang aku waktu itu sempat salah satu yang benar-benar kepake nih buat aku materi belajarnya sih, kan di record semua tuh ya dan masuk di LMS dan aku masih berlaku nih, masih bisa dan kayaknya selalu bisa ya sampai selamanya sih selamanya ya kalau student bootcamp. Iya betul. Nah itu aku waktu itu sempat kayak aku lupa nih cara membuat
hal ini gitu di kantor waktu itu lagi ada kerjaan desain, dan kayak ya udah deh coba sambil ngintip ke sana. Itu sih menurut aku yang benefit yang sangat ya kan kita nggak bisa nemuin itu, bahkan kayak kita nyari di YouTube cara membuat ini itu pun hasilnya bisa beda-beda gitu kan, beda sama apa yang kita bener-bener diajarin, ada mentornya kayak tutorial gitu kan, kayak ini aku dari sini ke sini ada pertanyaan enggak, terus aku jadi kayak yang belajar lagi, oh iya ya waktu itu kayak begini, jadi aku lebih gampang gitu untuk kayak nyarinya sih benefitnya. Oh keren banget ya teman-teman. Jadi mungkin ini juga hal baru yang disampaikan Kak Andini ya. Mungkin sebelumnya kita belum pernah ngebahas ini. Jadi ternyata Kak Andini walaupun akhirnya udah kerja gitu ya, pindah switch career ke UI, bagian UI UX designer gitu. Terus akhirnya pas lagi ada yang kebingungan nih sama pekerjaannya saat itu, bisa lagi ngelihat video-video yang waktu itu pas masih semasa kelas itu di LMS atau Learning Management System, di mana di situ tuh kayak kita biasanya ngumpulin tugas ya Kak. Terus habis itu juga buat absensi dan yang lain-lain. Pokoknya kayak kita mau akses recording video juga biasa dari situ. Dan ya itu lagi tadi juga udah aku sebutin, itu bisa diakses lifetime. Jadi student-student semuanya yang udah alumni pun itu masih bisa ngelihat lagi. Buktinya Kak Andini juga kemarin masih sempat masih ngelihat lagi gitu ya tutorialnya, kayak gini gitu ya Kak. Betul. Nah berarti mungkin kalau dari Kak Andini sendiri juga mungkin boleh nggak sih sharing juga keuntungan dari career preparation, kan waktu itu ada juga ya Kak career preparation ya, walaupun sebenarnya Kak Andini within the company juga sih pindahnya ya, tapi mungkin ada nggak sih Kak dari Kak Andini, kayaknya career preparationnya oke nih buat apa gitu. Kalau untuk career preparation emang menurut aku oke banget nih buat teman-teman yang emang benar-benar mau mencari kesempatan di luar sana gitu kan, karena aku ngelihat di grupnya sendiri, terus waktu itu juga sempat ada briefingnya juga kan, kayak ya kita ada gladi kotornya, ada gladi bersihnya, terus nanti ada kayak gitu, terus ada nanti ada sesinya lagi nih sama mentor-mentornya buat di review lagi nih kayak portfolionya kita, terus CV-nya kita. Itu sih menurut aku yang ya kita jarang sih, susah ya dapetin hal-hal kayak gitu di luar sana gitu kan, apalagi sama mereka-mereka yang udah profesional gitu ya, emang bener-bener ngarah aku nyari temen kerja buat nanti aku di posisi aku saat ini yang kayak gini nih, kayak gitu itu kan susah ya. Jadi menurut aku itu sih yang sangat kepake ya di bagian career preparationnya. Kalau gladi kotor sama gladi bersih itu biasanya buat apa sih Kak Andini pas waktu bootcamp itu? Buat nanti pas lagi kayak presentasi ke bagian perusahaan-perusahaannya yang mau talent nge-hire. showcase. Iya betul, talent showcase kayak gitu. Benar. Jadi emang kalau teman-teman juga udah sering nonton video YouTube dari Dibimbing, kita sering juga lumayan ya nyebut talent showcase. Jadi itu biasanya final project ya Kak Andini, dan teman-teman studentnya nanti itu biasanya nge-prepare buat presentasi di depan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama ya Kak, dari Dibimbing, dan nanti ya ada penilaiannya juga ya dari teman-teman, dan juga mungkin mentor-mentor di situ juga hadir ya Kak Andini. Ada mentornya juga ya. Ada mentor, ada perusahaan-perusahaan, terus juga ada ya tim kelas manajernya dan product manager dari Dibimbing juga gitu. Dan mungkin kalau dari Kak Andini juga boleh nggak sih juga ngasih tanggapan nih, berkecimpung di dunia industri tapi kalau pengen tetap ingin ikut bootcamp tuh kayak gimana sih gitu tanggapannya? Tanggapanku menurut aku itu tetap oke aja sih, selama itu emang hal yang emang kamu mau, yang kamu interest ke sana. Jadi sebelumnya menurut aku pastiin dulu nih kamu sebenarnya maunya apa, interest kamu tuh ke arah mana, kayak gitu menurutku. Jadi biar pada saat kamu ikut bootcamp, ya menurut aku ikut bootcamp atau kamu ikut workshop, seminar apapun itu, menurut aku itu adalah sebuah investasi buat kita gitu. Karena kita lah kita bayar sekian gitu kan, tapi itu knowledge-nya lifetime loh gitu, kita bisa bener-bener kepake seterusnya. Jadi pastiin menurut aku yang emang kamu tuh suka, kamu interest banget gitu ke sana. Jadi biar gak yang wasting time atau juga kayak kok jadi hambatan nih ke kamu. Jadi misalkan kita udah memutuskan nih ikut bootcamp A gitu, terus kita udah ambil harinya di weekend atau after office hours, tapi ternyata kita nggak gitu suka nih ternyata gitu. Terus ya udah kok kayak gitu kan jadi ya susahnya di kita sendiri. Jadi emang better dipastiin dulu nih apa yang kamu suka, apa yang pengen kamu kejar. Jadi tetap dipasti itu dulu, baru kita memutuskan kayak aku dicocokin lagi nih sama kebutuhan kita, ya udah itu yang kita pilih gitu sih menurutku. Jadi tetap didasari dari apa yang kamu suka dulu, apa yang kamu mau dari sana gitu. Setuju, benar teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya dari student juga itu emang harus tahu aja sih ya. Mungkin juga kadang-kadang ada nih Kak yang kayak student tuh masih bingung gitu. Gue maunya ikutnya UI UX, apa digital marketing, apa data science. Karena rata-rata orang-orang tuh sekarang tuh lagi gencar-gencarnya pengen switch career, pengen kerja remote Kak. Jadi benar. Jadi emang aku tuh suka denger student-student sekarang nih yang baru-baru mau join itu pengennya tuh switch career tapi masih bingung aja sih, pengennya
bingung lah pengen digital marketing, data science, UI UX ataupun web development, business intelligence dan yang lainnya. Nah mungkin teman-teman di sini juga bisa dulu nih misalnya research di Google mungkin ya kayak aduh kayaknya gue lebih suka misalnya desain deh. Oh berarti mungkin cocok nih buat UI UX design gitu, atau mungkin front end development gitu juga itu lumayan ada banyak desainnya juga. Dan mungkin kalau teman-teman ngerasa kayaknya gue sukanya tuh misalnya kayak bikin email marketing, kayak waktu itu kita ada salah satu bintang tamu dari alumni Mas Calvin ya, itu dia akhirnya ikutnya digital marketing gitu. Jadi teman-teman better research dulu buat investasi masa depan juga ya, walaupun mungkin bootcamp kan harganya ya bisa dari 7 sampai 8 juta, itu mungkin ada yang lumayan pricey sih sebenarnya ya menurutku juga. Jadi untuk investasi ke depannya, jadi teman-teman bisa make sure aja sih, cari di Google dulu, mungkin research dulu kesukaannya apa, terus juga mungkin bisa konsultasi juga kalau misalnya dibimbing tuh nyediain jasa konsultasi ya teman-teman ke Mas Angga. Jadi nanti bisa klik website di bimbing.id, terus nanti ada logo WhatsApp, terus kalau misalnya teman-teman pengen nih misalnya konsultasi bingung pengen apa, itu nanti kita bisa arahin ke yang namanya Mas Angga gitu. Dan berarti kalau dari Kak Andini sendiri setelah akhirnya berkecimpung di dunia UI UX design ini, boleh nggak sih kasih tahu nih mungkin ke teman-teman semua prospek karir sebagai UI UX tuh kayak gimana sih Kak? Kalau untuk prospek karir UI UX itu sendiri menurut aku emang lagi bagus banget ya, karena kan semua perusahaan atau semua perusahaan sih, semua usaha kayak gitu pun pasti butuh produk gitu kan. Dan gimana sih cara membuat produk yang sesuai sasaran nih, tepat sasaran gitu kan ke user-user yang akan menggunakan, kayak siapa nih yang akan pakai atau mereka maunya kayak apa sih yang mereka butuhkan. Itu kan semua dari UI UX gitu kan, kayak dari researchnya dulu, terus kita develop desainnya sampai hasilnya nanti apakah mereka suka, ada matriksnya gitu lah. Apa kayak misalkan apakah mereka suka, apakah mereka butuh ini button ini diklik nggak ya, kayak gitu. Itu kan semua dari sana berangkatnya. Itu sih menurut aku yang pasti akan tetap kepake seterusnya gitu. Setuju. Sama mungkin tadi aku juga udah sempat bilang ya, kayak emang lagi dibutuhin banyak banget ya orang-orang yang kerja di bagian UI UX, entah itu user experience-nya atau mungkin user interface-nya. Bahkan kalau misalnya sekarang aja karena memang lagi zaman digitalisasi banget, kayak BUMN atau mungkin kayak kementerian-kementerian itu aja bikin aplikasi yang emang itu pasti kerjaan anak-anak UI UX ya gak sih Kak? Dan kayak misalnya bikin SIM aja sekarang tuh ada aplikasinya kan, dan itu pasti bikinnya dari anak UI UX gitu. Jadi emang prospeknya gede banget teman-teman. Sekarang kan pasti kita pengennya hal-halnya yang lebih mudah. Jadi perusahaan-perusahaan tuh pasti bakal bikin aplikasi untuk mempermudah kita untuk ya melakukan apapun itu ya gitu. Jadi emang pasti banyak banget. Sekarang aja tadi aku udah bilang ya 6.800-an gitu di setiap bulannya kalau teman-teman cari. Apalagi nanti di bulan depan, 2 bulan depan lah, tahun depan lagi gitu. Itu pasti makin gede banget prospek untuk pekerjaan dari UI UX design ini. Dan mungkin balik lagi juga nih ke Kak Andini ya gitu. Boleh nggak mungkin kasih beberapa tips untuk teman-teman di luar sana gitu yang pengen jadi, kakak kalau nggak salah bagiannya di product designer gitu. Mungkin gimana sih tipsnya gitu biar bisa jadi product designer apalagi di big private company gitu, bukan hanya startup ya. Kayak sebenarnya kalau ini basic skill yang mungkin rata-rata tuh harus sudah punya gitu. Dan memang ini ada skill empathy. Jadi waktu itu aku ingat banget awal-awal ikutan bootcamp di bimbing ini, itu di-mention sama Mas Den dulu. Dia bilang adalah salah satu skill atau skill utama yang harus dimiliki oleh UI UX designer itu adalah sebuah empathy. Nah itu aku kan pindahan juga ya dari IT ke UI UX design ini, memang hal yang masih terus aku develop nih. Apa sih yang user tuh butuhkan, apa sih yang mereka cari gitu, apa sih yang akan membuat mereka nih interest nih di aplikasi ini misalkan. Betul. Nah itu soalnya akan berpengaruh juga ke arah researchnya gitu. Kayak membuat pertanyaan, kita kan gak bisa membuat asal pertanyaan, ya udah bikin aja pertanyaan ABC gitu kan. Itu gak seperti itu gitu. Jadi kita tetap harus kita kayak brainstorming bareng-bareng, kita pikirin tujuan kita research nih, apa yang mau kita cari tahu. Nah itu yang harus kita bikin pertanyaannya. Dan pertanyaan sendiri kan juga ada tips dan trik lagi ya gitu, kayak gak boleh yang bias, gak boleh ada yang mengarah ke sini ke situ. Nah itu yang harus kita pikirin juga gitu. Yang pasti cara membuat pertanyaan juga yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya gitu. Itu harus dipikirin banget sih. Jadi lebih ke memposisikan diri kita sebagai user gitu. Empatinya tuh harus, yang menurut aku sangat-sangat dikencengin dari situ. Nah selain itu juga keinginan kita untuk terus explore gitu, kayak iseng-iseng aja coba browsing ke websitenya NN Group itu. NN Group yang bapak UI UX design kalau nggak salah, dia itu pasti banyak banget tuh artikel-artikelnya atau kayak hal-hal menarik lainnya. Kayak
itu tuh pasti akan kepake gitu. Apalagi kalau yang di kantornya itu, kalau di tempatku sekarang ini paginya itu suka ada morning briefing. Dan itu kita sering banget giliran itu kayak misalkan hari pertama ini aku, terus hari kedua itu temanku, hari selanjutnya siapa gitu. Jadi dan itu materinya terserah apapun yang kamu temuin gitu. Jadi ya emang kita dituntut untuk belajar, explore kayak gitu sih. Jadi itu yang menurut aku emang harus ada di kita saat ini ya, gak hanya di UI UX design sebenarnya, itu memang di segala aspek ya itu pasti harus dituntut untuk terus explore, belajar, sama cari tahu nih empatinya itu sih dari situ. Menarik. Jadi emang empati sama tadi satu lagi kita harus explore ya, berani explore. Apalagi kalau misalnya UI UX itu ya karena saking banyaknya aplikasi-aplikasi di luar sana ya, kita mungkin harus sering juga research gitu ya sama aplikasi A, B, C gitu, yang paling bagus yang mana ya. Terus habis itu kita nanti bisa ya implementasiin sendiri dengan cara yang berbeda di desain kita gitu ya Kak. Betul. Dan berarti kalau dari Kak Andini juga boleh gak sih mungkin kasih tahu nih ke teman-teman semua yang mau mungkin akan nantinya pingin untuk ikut bootcamp di Bimbing gitu, apa sih mungkin kesan pesannya gitu buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai belajar di bootcamp di Bimbing khususnya di bagian UI UX gitu. Oke, kalau untuk pesan-pesannya nih buat teman-teman yang baru akan mau atau masih bingung atau masih mikir-mikir dulu, menurut aku gak apa-apa, kita sambil explore sendiri juga. Kayak kamu harus yakinin dulu nih UI UX-nya emang kamu mau kayak gitu, dan kamu yakinin juga bahwa apapun yang kamu taruh di sekarang ini, kamu memutuskan kamu ikut bootcamp, kamu ikutan workshop segala macam, itu adalah sebuah investasi buat kamu ke depannya gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa kamu kayak keluar sekian gitu, sekian persen biaya gitu untuk saat ini, tapi itu akan terus berlaku seterusnya kayak gitu. Dan itu bener-bener kepake. Aku kebukti banget di aku sekarang itu kan kayak tadi yang recording dari salah satu kelas itu bener-bener kepake sampai sekarang. Dan insight-insightnya kita bisa juga terconnect langsung nih ke mentor-mentornya yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu kayak oh ternyata dunia aslinya UI UX tuh aslinya kayak gini. Nah itu boleh dicari-cari dulu aja, nggak apa-apa, nggak harus buru-buru banget kok gitu kan. Yang pasti take your time, tetap dipastiin kita mau invest yang mana. Begitu udah yakin ya udah itu adalah yang kamu pilih dan kamu bisa dinikmati aja proses di dalamnya gitu sih menurut aku. Oke, thank you Kak Andini. Jadi hari ini seru ya teman-teman pembahasannya. Kemarin-kemarin juga kita ada yang switch career, tapi yang menariknya ini adalah Kak Andini awalnya dari IT, terus akhirnya di dalam satu company yang sama berhasil juga untuk switch career ke bagian UI UX design, karena mungkin sebelumnya udah sempat mikir ya tadi kayak suka nulis deh gitu. Terus akhirnya sempat nyari tentang UX writing ya, dan akhirnya setelah ikut workshopnya juga, terus sambil tadi kerja, terus akhirnya ikut bootcamp, akhirnya memutuskan oke, kayaknya ini adalah passionku gitu ya Kak. Dan akhirnya memberanikan diri untuk pindah ke bagian UI UX atau tadi product designer ya, lebih tepatnya gitu. Jadi teman-teman di sini semuanya jangan ragu-ragu ya kalau mungkin emang pengen switch career gitu, karena tadi lagi dibilang ya kita harus pertama punya empathy gitu, terus juga explore. Jadi explore sih yang paling penting. Kalau emang teman-teman ngerasa kayak gue jenuh deh sama kerjaan gue yang sekarang, coba aja gitu ya, mungkin explore apa yang kayak gue suka. Dan ya mungkin salah satunya kalau misalnya teman-teman udah menemukan yang teman-teman pengen lakuin, itu mungkin bisa belajar pertama research sendiri, terus habis itu kalau pengen yang lebih the next level bisa ikut bootcamp gitu. Salah satunya ya di Bimbing gitu. Dan tadi mungkin juga udah dikasih tahu juga ya sama Kak Andini kalau misalnya ya di bootcamp itu lebih terstruktur aja sih. Jadi ada mentor, kita bisa nambah networking, tadi sama mentor-mentor bisa connect LinkedIn ya. Betul. Dan akhirnya kalau misalnya mau one on one juga bisa. Terus juga misalnya setelah kerja pun sekarang masih bisa ngeakses video recording gitu teman-teman. Nah jadi kalau gitu mungkin dari aku juga itu aja ya teman-teman. Thank you banget buat hari ini yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube dari Di Bimbing, like dan di komen juga. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen tanya-tanya juga tentang bootcamp khususnya yang UI UX, bisa langsung klik dibimbing.id dan kita juga taruh di bawah linknya. Oke, thank you teman-teman. See you next time. Bye-bye.